milik yang benar. Punya uang tidak sepenuhnya mulia. Tak punya uang bukan berarti hina. Punya uang bisa mulia? Bisa sekali. Tidak punya uang tetap juga bisa mulia. Nah, yang hari ini orang kadang campur adukkan adalah yang kaya pasti sombong, yang miskin pasti lebih baik. Dan itu caranya. Misal kita bilang, lihat bagaimana dunia bekerja. Memang Allah takdirkan dunia kebanyakan tuh begitu. Kalau pakai mobil jelek, ya disuruh parkir di ujung. Saya pernah parkir di mobil, parkir motor. Parkir motor, terus di motor itu sama orang dibilang, awak parking kat luar aja. Parkir di luar aja. Ya kenapa parkir di luar? Karena moge, motor gendut. Motornya jelek, parkirnya di luar. Anti kan kita sama kekayaan, sama mobil bagus gitu? Anti tak? Benar? Anti tak kira-kira? Jangan ya, saya tuh sejak 99 anti sama perempuan. Kalau sama laki-laki, anta. Nggak paham, nggak apa-apa. Kalau sama laki-laki apa? Anta. Kalau sama perempuan? Anti. Itu saya sejak 99 udah anti sama perempuan. Nah, kalau punya duit, kita tahu cara belanjakannya tuh. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah. Nggak melulu tentang aku udah cukup sama diriku sendiri. Iya, betul. Tapi kalimat itu masih koma, jangan dititikkan. Koma kan kalimat itu, lalu bilang, tapi perut orang lain masih banyak yang perlu saya isi. Saya pengen, kalau saya mah standarnya telur dadar aja udah cukup. Iya, tapi ada loh orang yang bercita-cita pengen makan steak, kita yang traktir. Bisa nggak itu jadi cita-cita? Ya silakan aja. Jadi hari Jumat ini ayam enggak berat-berat ya. Oke. Ada satu ayat yang menurut saya menarik untuk kita ulang lagi. Lalu di sini ada kalimat fatarabbasu. Ini kemarin saya jelaskannya belum selesai 924 ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Ini kelompok keluarga dekat, manusia-manusia, bapak, anak, pasangan, keluarga, saudara. Belum, ini kelompok yang satu dulu, variabel satu dulu. Qul in kana aba'ukum, bapak. Kan ada kan yang bapaknya tuh punya pengaruh terus anaknya kecipratan. Ada yang bangga-banggakan bapak. Ya kan? Ada juga, saya pernah dulu awal-awal masuk ke DKI ini, daerah khusus apa? Orang-orang tuh kalau kenalkan dirinya itu kalau nggak kenalkan daerah, rumah, pasti kenalkan, Ustaz pernah dengar nama ini nggak? Enggak sih. Nah, saya tuh keponakannya itu. Oh, maksudnya tuh dia mau ngasih tahu aku nih orang punya nama gitu lah. Orang apa? Orang penting. Orang punya nama, betul nggak? Kok orang punya nama ya man? Iya, kalau nggak punya nama kan manggilnya woi. Gitu ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Ada orang tuh kalau ketemu tak ada cerita lain, cerita anak ya terus. Anak saya tuh hafiz 30 juz loh, anak saya tuh ini loh, anak saya ini loh, anak saya begini loh. Terus Nabi Ibrahim lewat di depan dia, lalu bilang, anak saya Nabi sembuh, permisi ya. Kalau diedit bagus kayaknya. Kelas king, nah gitu lah kira-kira ya. Wa ikhwanukum. Saya ini saudaranya ini, saya ini saudaranya ini, saya ini keluarganya ini, saya ini orang dalam. Ada orang dalam, ada orang dalaman ya. Macam-macam lah. Wa azwajukum. Pasangan. Istri-istri, suami-suami. Ya kan? Sosial medianya pamer istri, sosial medianya pamer anak, sosial medianya. Ya, apapun itulah. Kita tidak bisa menilai hati orang. Pokoknya kita doa yang baik-baik, semoga keluarganya bagus, harmoni, sakinah, mawaddah warahmah dan seterusnya. Wa ashiratukum. Ashirah itu orang-orang dekatmu, circlemu, ini keponaan. Jadi gimana caranya supaya bisa masuk kerja? Ya kan? Ya, sebut saya orang dalam. Saya titipan om saya. Oh, udah lulus langsung. Yang lain tuh pura-pura aja. Itu tidak ada di sini, tidak ada. Itu katanya oknum, tapi satu provinsi oknum. Terus dia bikin acara tasyakuran, lalu bilang, saya termasuk murah loh kemarin, cuma 80 juta. Tetangga saya tuh keluar 250 juta. Nyogok maksudnya. Jadi nyogok itu jadi bahan diskusi obrolan untuk agenda tasyakuran.
Anaknya katanya lulus di apa? Tidak tahu lah, saya nggak mau nyebutnya, malas. Dapat SK, SK-nya langsung sekolah. Yang pintar SK, yang situ tetap bodoh. Dikasih tahu nih, nggak akan mempan abang kakak. Maka Allah sebut abna'ukum, aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum. 5 nih manusia. Apa yang memperkuat dan bikin orang akhirnya minder, bikin orang bahkan mohon maaf jual diri, hilang kehormatan, jilat sana jilat sini, ngambil sumber daya alam, apapun itu dilakukan. Amwalun iktaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan. Itulah yang membuat banyak orang tidak sholat subuh karena takut ketinggalan kereta. Itu yang bikin orang akhirnya bela-belain, ya kan? Pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Amwalun iktaraftumuha, abang kakak coba lihat live di TikTok yang, ayo kak ditetep layarnya kak, ya terima kasih orang baik. Saya sedih lihatnya, nenek-nenek udah jam 11, jam 10. Terus nanti kalau ada yang ngasih itu ngangkat galon. Pernah nengok enggak? Enggak pernah. Oh memang beda alam, alhamdulillah, semoga Allah jaga. Mau janganlah. Kebayang, wah ya ada yang ngasih gift, ya. Oke, joget. Ya kan? Ada satu kampung itu isinya dunia. Nggak ngerti mereka. Kalaupun kita nasihatin, belum tentu juga mau diterima nasihat kita. Makanya banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk nggak mau ngasih nasihat. Kenapa? Nanti dinasihatin dia malah baper, malah marah ke saya, jarang balik. Amwalun iktaraftumuha. Ini ada yang orang saking pengennya dapat harta, itu bela-belain gitu, mama ya. Ya nyogok, ya nipu, ya akad batil, ya riba, kartu kredit. Nggak peduli udah tuh, pokoknya harus kaya gitu. Karena dia berpikir kalau aku kaya aku dihormati. Kalau cara kayanya didapat dengan cara yang nggak benar, maka pasti kalaupun sudah dapat itu harta, dia akan ketemu dengan kawan-kawan yang nggak benar juga. Itu rumus kan? Percaya nggak Kak? Jadi tadi ya, tidak ada yang salah dengan harta, tidak ada yang salah dengan duit, mobil mewah, nggak ada yang salah. Itu barang netral, tergantung di tangan siapa. Emang nggak bisa orang miskin ujub? Bisa nggak bang? Anak insya Allah, anak walaupun miskinnya anak orang baik. Mereka tuh kaya tuh masuk neraka semuanya. Mak, miskin, sombong. Kalau kaya sombong mungkin agak pantas, walaupun mungkin agak pantas. Dia kaya misalnya banyak, terus dia bilang gini, aku nggak sholat aja tetap kaya kok. Kita tahu nih, itu istidraj namanya. Tapi dia masih mending, itu masih bisa makan di hotel, makan di restoran bagus. Nah, ini udah lah miskin, tak berduit, sombong, nggak mau sholat juga, nggak mau istighfar, nggak mau muhasabah, malas, julid. Masya Allah, itu yang gemes malaikat apa? Malaikat Malik. Langsung ditadain. Ini kut tarik ini. Nggak lagi malaikat maut, malaikat Malik. Yang nada ini malaikat siapa? Malaikat Malik langsung. Wih, member VIP. Ya mbok ya kan gini kan. Kira-kira apa kakak paham nggak maksud SMK hari ini? Kalau kaya itu bisa mulia gitu. Namanya Sulaiman, namanya Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Rasulullah kaya tak? Kaya tapi memilih hidup sederhana. Nah, tapi kalaupun abang kakak tak punya duit hari ini, lagi misalnya banyak masalah, nggak apa-apa gitu. Ada Allah masih. Muhasabah, introspeksi, buang malas, bangun tidur lebih awal, ya kan? Belajar ilmu dagang, praktek. Ini hari ini kayak dibentur-benturkan gitu. Kalau miskin pasti masuk surga, ustadz miskin pasti lebih baik daripada ustadz kaya. Ini apa gitu? Paham nggak kira-kira? Jadi anak muda nih, misalnya anak muda nih bilang, saya mah gini-gini aja lah, ngepas-ngepas aja. Yang penting saya ikhlas karena Allah. Itu kebenaran atau pembenaran? Kau sedang menutupi kemalasanmu. Islam melarang malas itu, karena malas itu salah satu dari sekian banyak penyebab datangnya masalah-masalah baru. Penyakit, salah satunya malas. Hutang, hati busuk, minum susu 2 kotak, busuk hati kita gitu. Lihat orang lebih kaya terus baper. Lihat orang lebih sukses terus sakit hati. Nah, ini ada yang salah Bang Kakak. Ada yang salah. Kita di dalam Islam ini kita proses itu pengetahuan kita. Oke, kalau aku tak berduit, aku tak boleh menghinakan diriku dengan harta ini. Kemarin saya ketemu sama Ustadz di mana? Di Surabaya.
Dia bilang, kami mampunya baru segini, tapi kami pantang minta-minta proposal, bikin-bikin proposal, mengemis-ngemis tanda kutip menjual kemiskinan pondok pesantren, walaupun kami sedang butuh, sedang perlu banget kata beliau, tapi tidak mau ngemis-ngemis online atau meminta-minta. Pernah kata dia, kita coba-coba pakai cara-cara orang kebanyakan gitu lah. Ternyata bukannya beras yang datang, masalah yang datang. Pada saat kita meningkatkan ketakwaan, nah beliau bahas tentang intan surullah yang suruhkum gitu. Dari sudut pandang seorang pengasuh yang memberikan beasiswa kepada anak-anak di pesantren, anak-anak dari Maluku, dari Ambon, disekolahkan full gratis beasiswa. Dia bilang, masa sih Allah mengingkari janjinya? Tidak mungkin. Kita nolong orang lain, Allah tolong pondok kita. Saya bilang, oh, bisa begini. Pernah dapat GIB, dapat beras, habis itu qadarullah karena berganti pengurus dan segala macam, putus, tidak pernah ke kontak. Pengurus yang baru tidak tahu kalau pondok ini pernah dapat. Terus ustaz ini diam aja, tidak cerita-cerita, tidak ada ngomong-ngomong, tidak juga minta-minta. Tiba-tiba pengurus baru datang, kasih tahu. Setelah datang baru dikasih tahu, dulu pondok kami pernah dapat, tapi begitu putus kami tidak pernah kontak-kontak, tidak pernah juga marah-marah, tidak pernah juga ini. Nah, abang kakak, ujian naksi minal amwal wal anfusi wat tamarat itu kan pasti ya. Tapi ilmu responnya pada saat lagi sedang tak berduit itu. Maksud saya gini, kalau pas lagi tak berduit, jangan sampai diperburuk kondisi tak berduit itu dengan julid sama orang lain. Dia mah kaya jual selangkangan itu. Kau udah miskin, dompetmu jelek, mulut jangan jelek gitu. Ini aja poin SMK ini, bisa dipahami kira-kira. Kalaupun abang kakak taat dalam beribadah, jangan pernah ada rasa kau lebih baik daripada orang lain. Sampai sini paham gak kira-kira? Kalau pas ditakdirkan Allah lagi di atas, hartamu bukan milikmu saja. Itu bukan milikmu, itu amanah, itu titipan dari Allah yang diminta pertanggungjawabannya dapat dari mana, dipakai untuk apa. Nyambung gak kira-kira? Kalaupun nanti ditakdirkan Allah terkenal, populer, misalnya itu, apalagi viral, FYP gitu, itu bonus dari Allah, ya kan? Allah yang takdirkan, plus itu ujian dari Allah. Mudah-mudahan nih, saya kadang-kadang kalau ngomong di sini agak bingung gitu, mau ngomong apa ya sama orang-orang yang udah ngerti agama gini gimana? Iya, antum ini udah gak pakai riba, ya kan? Udah rajin ke masjid, udah itikaf, baca Quran udah rajin. Ngapain dengar kajian lagi? Sekali-sekali libur gitu, udah hafal 30 setengah, berapa? Mau saya tadi tuh, kalaulah memang lagi di bawah, ada peluang Allah angkat derajat. Tapi bukan berarti, ya kan? Semua bisa kita pukul rata. Misalnya kita bilang, orang kaya cuma sombong semua. Saya banyak kok ketemu orang-orang yang dengan izin Allah duitnya banyak, miliar-miliar, nggak pakai bank, nggak pakai riba, tapi tetap rendah hati. Ada banyak, tetap sholat, zakatnya masya Allah, zakatnya miliaran, zakatnya sedekah udah lah nggak usah tanya. Yang 2,5% aja itu miliaran sekali dia geser, dan tetap sholat. Makanya kadang-kadang saya tarik nafas gitu, ketemu orang, mohon maaf ya bang kayak kita tahu lah saldo sedikit, plus mulut julid, ya Allah. Malaikat apa tadi yang nandain? Malaikat Malik. Malaikat Maut mah cuma nyambut aja. Malaikat Malik nandain, oh member VIP. Amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Lihat kalimatnya, tijarah, perniagaan, perdagangan yang engkau khawatirkan. Takhshawna, belum terjadi tuh. Kasadaha, takut rugi, takut bangkrut. Naluri. Semua orang yang berdagang pasti pengen untung. Nah, balik lagi ke cerita pondok tadi. Beliau cerita, ini yang kami lakukan Ustaz. Istri saya bisa masak, kami bikin nasi kayak kebuli gitu. Enak banget nasinya kemarin kita makan. Saya bilang ini harus dipromosikan. Kami belum punya ilmu akan, dengarkan kalimat ya. Kami belum punya ilmu marketingnya Ustaz. Kami belum tahu caranya, kami mau belajar. Nah ini tanda-tanda orang bisa bertumbuh tuh begini. Banyak orang yang mengatasnamakan tidak bisa, lalu jadi status permanen. Sebenarnya itu adalah kemalasan yang ditutupi dengan kata-kata mutiara. Apa? Iya kan? Bangun tidur kesiangan, nggak sholat subuh, kerja nggak mau, belajar nggak mau, terus bikin status, semua akan indah pada waktunya. Coba siram pakai comberan, bilang, oh tidur kau terlalu miring. Yang lain lagi belajar bikin caption, belajar ngedit video, belajar bikin konten, belajar cari produk, belajar lagi banding-bandingkan mana supplier yang bagus, mana ini. Kau lagi tidur beliur-liur. Paham kira-kira? Apa kakak? Ada yang sholat duha pakai kunut. Kira duha gitu maksudnya. Ternyata subuhnya kesiangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Amin, amin. Jadi dia harus ngerti mana dan kapan harus ngapul gitu. Harus ngerti mana, kapan harus ngapul. Gimana tuh? Kayak, bro, kapan kita kemana? Hah? Kapan kita? Amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Kiai pengasuh ini cerita, dia bikin minuman, kopi, bikin produk. Dia bilang kami tak pengen minta-minta, kami pengen coba jualan. Tapi hasil terserah sama Allah. Wah, ini keren. Lakukan yang terbaik, lakukan semampunya. Hasil serahkan sama Allah. Begitu ada kekurangan, kita evaluasi. Saya ingat cerita salah satu pengusaha stik besar di Indonesia ini. Dia dulu awal-awal itu saya dengar langsung dari beliau. Begitu dia jualan, ada orang beli dan tidak habis. Itu langsung dicoba diicip gitu. Kenapa tidak habis ya? Dipanggil, diajak ngobrol, kenapa tidak enak Pak? Kami perbaiki Pak, kami perbaiki Pak. Ini mental orang bakal maju. Yang lain tuh kan, dasar dia aja nggak bersyukur, overconfident dengan resep sendiri. Saya bilang sama pengusaha-pengusaha makanan, beberapa yang terkenal yang saya temuin, saya bilang, kalau jual makanan, halal dan thayyib itu bukan lagi itu sudah clear. Tapi saya bilang, kalau antum jual makanan atau minuman, pilihannya cuma dua. Setelah halal thayyib, enak dan atau enak banget. Gak bisa tuh jual makanan pakai feeling, kayaknya ini enak. Pertanyaan saya kalau ketemu sama pengusaha-pengusaha kuliner, saya selalu tanya, abang, kakak, saya bilang, bisa nggak bikin ini pakai gramasi? Jadi nggak boleh pakai feeling. Santannya gimana? Saya ketemu ada pengusaha kuliner, masya Allah saya baru tahu dia bikin ayam nasi uduk. Itu sampai sedetil itu dia menjabarkan tentang kualitas santannya, komposisi airnya. Ustaz, kalau berubah nih airnya, Ustaz, santannya nggak sekental ini, rasa nasi uduknya berubah. Benar lah bang sampai segitunya. Iya Ustaz, bahkan saya hafal katanya. Kan dia bikin sambal juga. Sambal itu ada gula merahnya. Gula merah yang terlalu banyak ininya itu berubah rasa sambalnya Ustaz. Dan itu dicoba sama 5 orang yang memvalidasi rasa sambalnya. Sambal. Terus abang kakak bilang gini, saya jualan tidak laku Ustaz. Nyalahkan keadaan, jadi si paling korban. Mana bisa bertumbuh orang begini? Tapi memang yang mau bertumbuh sedikit. Saya kaget dengar cerita sambal, 5 orang yang memvalidasi rasanya. Baru boleh dirilis keluar. Ada kan yang masaknya cemplang-cemplung kan? Pakai feeling aja. Tanggung nih tadi maksudnya. Hari ini hijau masakannya, besok biru, lusa ungu. Nggak bisa diduplikasi. Ya dia harus terus ada di pasar, harus terus ada di dapur, masak terus, nggak bisa ninggalkan. Kemarin saya share ke beberapa, ada satu akun, kemarin saya kirim, saya bilang kakak-kakak, kita nggak pernah tahu mukanya kayak apa, cuma dengar suaranya jejak, dan nggak pernah posting apa gitu lagi sujud bisa gitu, nggak pernah. Instagram itu untuk masak, followernya sampai hampir 10.000, 7.000 sekian gitu. Itu isinya story aja, dan konsep dagangnya keren, nggak ada utang, ada uang, ada barang, siapa cepat didapat. Abang kakak hari ini saya ayo bunda, dia pakai bunda sis gitu bahasanya. Ini ada ikan teri, sambal teri plus terong, ada ati ampela, ini 10 porsi ya guys, 1 porsinya sekian. Ditulis di status Instagram itu. Hanya status aja, postingannya 0. Hanya status. Dan itu ada uang ada barang. Habis itu diposting. Ini ya menu hari ini 1 2 3 4 5, ini ayam kecap satunya sekian, pakai box itu. Diantar pakai gosen. Habis. Ada uang ada barang. Enggak ada konsep utang-utang, aku transfer baru aku kirim. Kalau ada niat, ada jalannya. Kalau tak ada niat, pemalas akan tetap jadi pemalas. Coba bilang, bisa dah ayaman kaya dan taat sama Allah? Bisa sekali. Saya bilang, saya berharap banyak orang-orang Islam yang pergi ke masjid pakai Rolls Royce. Tanpa riba dong, tanpa riba. Barang-barang dunia itu Muslim pakai Alphard, itu doa saya. Tapi kan tidak banyak orang yang mau masuk ke zona itu. Semuanya menggunakan dalih, ya udahlah kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Itu kata mutiara kan? Betul nggak? Di dalam kata-kata mutiara itu ada apa? Ada malas, ada julid, ada dengki. Ngapain saya kaya tapi sombong jauh sama Allah? Kau enggak pernah piknik kan nengok ada orang kaya dekat sama Allah? Ayaman marah? Enggak, ini ngetes mic aja. Ada banyak orang yang begitu kita umumkan, Ustadz, ada program apa? Ini ada sapi untuk dilelang untuk Palestina. Ya udah saya ambil. Berapa buka harga? 2 sekian gitu sebutkan. Ya udah saya naikkan sekian. Langsung transfer. Enggak pakai nanya, mana fotonya? Tolong fotokan hidungnya, tolong fotokan giginya, enggak ada.
Langsung transfer aja. Nah, mulailah ngomong si julid ini. Ah iyalah Ustaz, dia kan banyak duitnya. Kalau saya mah kalau banyak duit juga gitu. Pikir kau apa? Jangan kan nunggu puluh-puluh juta. Ya. Bagikan nasi kotak aja muncul rakusnya. Dua hal Bang Kakak nih. Pagi ini yang saya pengen ngajak adik-adik saya, anak-anak saya di internal ini. Buanglah dua hal ini. Satu malas, dua rakus. Nggak tahu ngapa saya benci benar sama dua hal ini nih. Minimal antum kalau belum bisa buang sifat ini, minimal benci dulu sama ini. Nggak usah nengok orang. Oh iya Ustaz, kawan saya tuh rakus Ustaz. Kalau makan tuh piringnya pergi gitu Ustaz. Rakus ini apa Kakak? Yang bikin orang akhirnya nggak bisa cukup dan nggak akan pernah cukup berapapun. Dan itu memang Allah yang bilang di Quran, ada. Rasulullah juga bilang. Dia pengen nambah umur, nambah pun umur nggak bikin amal soleh. Jadi mumpung kita masih muda-muda, fight betul-betul. Pastikan kita berjuang di rel yang benar. Karena ada juga anak muda yang kayaknya fight, tapi fight di jalan palsu. Kalau yang udah tua-tua ya man, udah telanjur nih, gimana? Santai-santai? Justru malah gaspol, kejar ampunan Allah, banyak-banyak istighfar. Mana bisa santai bu, ya makin dekat, bukan makin jauh. Maka orang, saya bilang kan, orang kalau milad ulang tahun, selebrasi tuh, saya belum sampai otak saya gitu. Harusnya kan sedih. Ya Allah, nambah umur, berarti nambah dekat sama kematian. Aku akan hidup di alam barzah lagi. Apa bekalku ya gitu. Nggak bisa video call, nggak bisa zoom nanti di dalam tuh. Nggak bisa zoom kan di dalam? Bisa bu ya? Walaupun Buya MPJI, nggak bisa zoom sama pengurus-pengurus MPJI di dalam bu ya? Maka doa kita kan 5 kan? 1, hidupnya istiqomah. 2, alam barzahnya indah. Wafatnya husnul khotimah. 3, alam barzahnya indah. Itu jadi doa. Saya salah satu hal yang saya syukuri kalau lagi safar itu. Saya minta sama Allah, ya Allah, jadikan alam barzah saya indah. Hidup saya istiqomah, wafat saya husnul khotimah. Kemarin ke Surabaya langsung keingat Paus Stephen. Diceritakan bahwasanya beliau waktu dimandikan itu wangi, tidak ada kotoran, tidak ada darah, tidak ada air mani. Mohon maaf ya. Saya mengukur ke diri saya gitu. Tahun ini saya 41, ya kan? Kalau Allah masih izinkan saya ditambah kebaikan. 41 tuh tua atau muda? Tergantung. Kalau bandingkan dengan Omah ya tua. Tua omanya maksud saya. Maka bilang saya muda. Tapi kalau saya bandingkan dengan Fayat muda, saya yang tua ya kan? Kan apa-apa tuh tergantung pembanding. Yo, Toyota Avanza bagus atau jelek? Nah, tergantung di samping mobil apa dia. Iya, rumah tipe 21 besar atau kecil? Tergantung. Ya kan? Umur bertambah. Maka kata Rasulullah, Allahumma ja'alil hayata, ya semuanya. Ziyadatan lana fi kulli khairin. Kehidupan sama dengan tambahan kebaikan. Coba diulang. Kehidupan sama dengan tambahan kebaikan. Oke, kalau yang mau selebrasi ketika milad, mau bikin party, mau bikin acara, itu hakmu. Tapi Ayaman secara pribadi belum bisa menikmati milad atau hari ulang tahun itu. Justru malah merenung panjang. Ini dosa-dosa sudah diampunkan atau belum? Amal soleh apa yang bisa aku upgrade tahun ini? Apa amal soleh yang bisa aku tambah? Berapa jumlah sedekah yang aku bisa geser? Dulu bisa sekian, kayaknya masih belum ada apa-apanya gitu. Karena banyak orang yang tahajud rokaatnya mungkin bisa nambah. Orang-orang udah bisa tahajud jam 1, jam 2. Bisa sehebat itu tahajudnya, bisa sehebat itu duhanya, bisa sehebat itu murojaah baca Qur'annya, bisa berjam-jam. Aku belum, masih banyak kurangnya. Maka Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan tambahan kebaikan. Waj'alil mauta, ayo, rahatan lana min kulli syarrin. Tadi apa rumus yang pertama? Kehidupan sama dengan kehidupan tambahan kebaikan.
Oh, mulut saya bisa jadi tambahan kebaikan. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik, sehat terus, panjang umur, murah rezeki, diberkahi Allah, semakin taat, semakin beriman, semakin bertakwa. Kita doa yang baik-baik. Mulut ini tambahan kebaikan. Oh, punya harta, ya transfer. Ya punya harta, geser. Oh, punya uang, kasih. Punya barang, hadiah. Oh, punya ilmu, ngajar. Kakak dititipkan Allah ilmu, abang dititipkan Allah ilmu, ngajar semampunya. Yang mau dengar berapa? Nggak ada urusan tuh ramai, viral. Oh, kalau saya ngomong sepi, kalau ini yang ngomong ramai, tak ada urusan. Orang baru nengok ayaman yang sekarang kan 2020. Dulu tuh 2000 berapa? Mulai online tuh, belajar online 2016 kalau nggak salah. Itu karena nggak punya tripod, ya kan? Nggak punya tripod. Jadi HP itu saya letak di bawah. Jadi yang nonton tuh nengok lubang hidung saya. Beneran, belum ada tripod waktu itu 2016, 2017. Yang nonton live saya itu setengah orang, berapa? Tahu nggak setengah orang? Maksudnya apa setengah orang? Iya, yang nonton cuma satu seuprit, itu pun sambil nyuci gajah dia, ya kan? Sambil nyikat gigi kudanil, gitu. Nggak ada salam interaksi, ini, nggak ada. Saya pernah di fase SMK itu kan, SMK ini kan baru ya Bang, kayak baru 2012 kan, sampai sekarang nih baru. Dan itu saya jadikan tirakat saya, cara saya memaksa supaya saya nggak tidur habis subuh. Supaya saya nggak tidur habis subuh, saya lawan kemalakan. Enak sekali, enak abang tidur habis subuh. Apa gak ada istri halal di samping? Menyala abangku. Istri halal samping, ya kan? Habis subuh hujan. Oh sian, udah. Ketawa Bang Arif kan? Hah? Yafi juga Ustaz ya. Kita pindah ke Bang Arif lagi ya. SMK ini cara saya untuk memaksa diri saya supaya belajar tiap subuh. Allahumma paksain. Jadi kalau orang bilang SMK ini saya ngajar, salah. Saya justru belajar di SMK ini. Duduk saya sini, lihat satu ayat. Oh iya, ayat ini ingat. Gini pembahasannya. Dan saya paksa diri saya untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Karena kalau saya cuma ngomong, bacot aja, dan tidak praktek, saya yakin orang tidak mau dengar. Abang kakak ini kan dikasih filter semua sama Allah. Betul nggak? Abang kakak kayak misalnya Hero, lama kenal sama saya. Dia juga bisa ngincar, bisa ngitung. Bacot aja. Saya pernah dengar salah satu asisten ustadz gitu lah, yang pada saat ustadz itu atau tokoh, tak boleh sebut aja, tokoh itu lagi ceramah, asistennya tidur, memilih untuk tidur. Saya kepo kan, kenapa tidur ustadz ketika beliau ceramah? Dia bilang saya tidak mau dengar beliau ngomong tidak sesuai dengan apa yang beliau praktekkan sehari-hari, karena saya bersama beliau tiap hari, yang bawakan kopernya, bawakan tasnya, ngatur jadwalnya, kata beliau. Bisa enggak orang itu ngomong bagus di atas panggung? Bisa, ada ilmunya. Public speaking itu gampang. Ikut ya workshop 1 hari bisa tuh ngomong. Ada ilmunya semua. Bagaimana memukau orang, bagaimana menghipnotis, bagaimana membuat orang terpesona. Ada ilmunya. Tapi mensinkronkan antara ucapan dengan perbuatan itu Masya Allah seumur hidup. Betul nggak? Seumur hidup Abang Kakak mensinkronkan. Apalagi kayak misalnya Bunda Uung yang tiap hari dengar SMK, tiap hari sama saya, hampir tiap hari. Dia kan bisa nilai, suami aku nih bacot ya, katanya. Iya kan? Orang dekat yang jadi ujian kita Bang Kakak. Kau bisa ngomong hebat, kau bisa sinkronisasi data ini itu pintar sangat pintar, bisa. Tapi nanti perbuatanmu lah yang akan menentukan skor akhirnya. Setuju nggak kira-kira? Berapa banyak orang nggak pandai ngomong, public speakingnya mohon maaf jelek, B aja public speakingnya. Tapi Masya Allah, tabarakallah, sikit ya dia ngomong, orang dengar omongannya. Kenapa? Iya, praktek. Saya sering tegur insan ma'at. Apa muskilah insan ma'at? Araf tuh kan? Saya tahu itu kan. Iya, saya bilang araf talik, amil talama. Udah kau praktekkan belum? Diam langsung. Sakit perut, maksud. Makanya beberapa orang tuh takut ketemu saya. Kan kena rukyah. Bro, kita kenal berapa lama dah? 2000 kan? 2000. Sekarang 2025 dah. 25 tahun saya sama Ustaz Hero. Ustaz Hero dengan petualangannya, saya dengan petualangannya. Dia tahu kan kelakuan saya. Dia tahu gimana saya. Bahkan sebelum kenal istri, jauh. Ngapa gimana? Kalau saya ngomong dia, Hero bisa tidur loh. Pura-pura sibuk pun bisa dia nih. Anak, ngapa dia masih duduk dengar? Tanya sama dia. Jadi Abang Kakak praktek, proses, kita action, beramal soleh, itu nanti tentukan skor akhir kita. Kalau bicara knowledge, bicara keilmuan, Abang Kakak buka ChatGPT, semua ada di situ. Berapa jumlah gigiku Daniel? Dijawab sama dia.
Tanya. Pernah coba buka ChatGPT. Berapa jumlah gigiku Daniel? Coba. Iya. Berapa meter usus gajah? Ada jawabannya tuh. Coba buka. Ada yang punya ChatGPT? Coba buka. Bang, buka bang. Berapa meter usus gajah? Bang Ipan tanya. Supaya ada pembanding bang. Oh lebih panjang usus gajah daripada usus aku gitu lagi kira-kira. Ente Farhan tanya. Berapa gigiku Daniel? Tanya. 40 kan? Ada jawabannya. Bang, berapa meter usus gajah bang? Tanya. Lagi loading. Ada enggak? Berapa meter usus gajah? 22 meter, Abang. Hah? Nah, terjadi perbedaan pendapat ulama ya. Khilafiyah. Apa? Gajah Afrika 30 hingga 40 meter. Gajah Asia dewasa 20 hingga 35. Berarti lebih besar gajah Afrika. Jadi abang kakak jangan bilang saya ini gendut banget, tergantung pembanding. Kalau di samping gajah kan gak gendut jadinya. Terus aja kalau dengan pembenaranmu itu. Penting banget ya SMK hari ini bahas usus gajah, gigiku Daniel. Bicara knowledge atau pengetahuan atau ilmu, hari ini sudah semakin mudah dapat ilmu. Buka YouTube, buka Instagram, ada ilmu di situ. Buka TikTok tutorial, Masya Allah, cara keluar dari grup WhatsApp tanpa ketahuan sama grup, ada tutorialnya. Cara nge-remove orang tanpa orang itu tahu dia sedang di-remove, bukalah tutorialnya. Ada semua bang kakak hari ini. Tapi kalau MALAS, udah lah, masuk paret lah. Mana bisa dapat istri, mana bisa dapat suami, mana bisa punya bisnis, malah sudah babusa-busa kita ngomongnya. Maka ini lagi ramai kan, salah satu pengusaha, dia non muslim, ngomongnya katanya kasar. Dia kan tahu nggak tuh? Sekarang dia lagi viral ngomong di mana-mana, orang dengarkan, ya kan? Dia bilang orang kasar, tapi kalimat dia benar. Jadi abang kakak, ilmu setinggi apapun hilang gara-gara malas tuh. Hilang nggak? Malas plus rakus, udah dikasih satu minta lagi. Udah timbang nih, beli berapa bang bawangnya? 5 on ya, beli 5 on. Udah betul takaran 5 on, ngambil lagi. Cerek, bang tambah ya kata dia. Haram gak tuh? Haram. Nggak setuju gak apa-apa. Enak kan SMK kan? Nggak usah debat, nggak usah protes. Tak setuju tinggal matikan, selesai. Kau tinggalkan aja SMK nih. Nggak ada paksaan. Saya udah biasa kok, SMK nggak ada yang nonton, udah biasa. Satu orang. Kan ini cara saya belajar buka ayat. Perintah Qur'annya tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Saya harus terus belajar Qur'an sampai mati. Nah, alhamdulillah ada yang nonton, 1-2 orang, bonus bagi saya. Maka nggak pernah expose cerita-cerita. Besok guys, aku di sini ya. Abang kakak bisa bayangkan nggak kalau Aiman kayak gitu? Muntah nggak gitu? Hah? Nah, guys, ini aku mau naik pesawat dulu ya, mau boarding, doain aku ya guys ya. Kira-kira abang kakak nengok statusnya kayak gitu? Aiman kesurupan kayaknya nih. Bukan nyaman berarti. Di hacker. Nggak lagi kesurupan. Ya kan? Antu sosmed. Sampai beberapa orang tuh ngedetek, nanya sama beberapa info. Lagi di mana Yaman ini? Tadi malam ada salah satu ustaz ngejar, ketemu sekian menit, bela-belain mau ketemu walaupun sebentar. Ana harus ketemu sama antum. Tadi malam ketemu, Allah pertemukan. Beliau pesawat jam 10, saya pesawat jam 8. Sebelum maghrib ketemuan, ngobrol cerita. Anak yang pengen ketemu antum. Saya ke Jakarta dari Surabaya, beliau mau ke Sulawesi. Gak bisa pakai telepon ini Ustaz. Jadi kita ketemu aja. Biarkan Allah yang ngatur pertemuannya gitu. Karena Yaman belajar ya. Tadi malam tuh belajar. Ini mungkin bagi orang biasa ya. Bagi saya yang ekspektasinya udah terbiasa ekspektasi rendah ya kaget gitu. Tadi malam naik pesawat. Biasa pakai ekonomi kan, biasa. Mau naik Lion Lion ya tulisannya. Apalah pesawat itu kan. Biasa aja. Tadi malam tuh karena fokus ngobrol dan diskusi tadi tuh enggak nengok tiket pesawat. Begitu masuk nengok. Karena otaknya tersetting ekonomi, ya kan? Saya masuk sampai dalam. Mana seat saya nih? Ditanya sama pramugari, seat nomor berapa, Pak? 2F. Oh, 2F di bisnis, Pak. Hah? Bisnis? Saya langsung WA, udah. Siapa yang upgrade kursi aku nih?
Jadi dulu di bisnis. Biasa kan di ekonomi. Saya nengok pas di ekonomi itu sini nomor 6, nomor 8. Kok 2 udah lewat, Mbak? 2F di mana ya? 2F di bisnis, Pak. Bisnis. Jadi maju ke depan. Saya tanya sama tim Ustaz di dalam, siapa yang upgrade ini? Saya bilang, nggak ada. Tanya sama orang maskapai, Mas Agung. Ustaz, itu sistem yang upgrade. Jadi ini untung-untungan atau apa? Bahasanya kan gitu kan. Iya, nggak ada. Kita bukan kami yang ngatur juga. Sistem yang random kan tiba-tiba di upgrade. Early check-in ke apa istilahnya gitu. Oh, saya bilang, Allah tuh kalau mau ngasih hadiah, ya kan? Bagus kan di bisnis. Saya takutnya kalau di depan pilot itu takut saya. Mungkin cerita ini biasa bagi abang kakak yang naik pesawat memang selalu bisnis kan, orang ada, ya kan? Saya yang waktu itu ekspektasinya ekonomi, ya kan? Pas nyari kursi loh kok nggak ada nomor 2, nomornya udah 6, Pak 2. Jadi akhirnya maju. Nah orang-orang yang duduk di bisnis mungkin nengok kali, apaan sih ini orang gitu. Alhamdulillah, mau di bisnis ke, mau di ekonomi ke, tetap tidur. Sampai pramugarinya bangunkan berkali-kali, Pak mau kasih minum apa? Rupanya kalau di bisnis itu sering kena bangunkan rupanya. Tanya minum apa? Di ekonomi kan tidak dipedulikan. Ketika orang mampus kena apa gitu kan. Kalau di bisnis itu kena tanya, Pak udah nyaman belum kursinya? Baru nanti tidur lagi tanya lagi, Pak mau minum apa? Iya. Jadi saya bilang mau tak bisa tidur nyenyak di bisnis rupanya. Iya beneran, baru mau tidur. Pak mau apa? Udah nyaman belum Pak? Saya bilang turun gak aku dari kursi. Asjidan asli. Makanya mohon maaf ya tadi malam mana datang tuh langsung ngomong sebentar habis itu ya pamit pindah alam. Asli ngantuk. Karena dari kemarin tuh sampai Surabaya 1:30 baru tidur. Jam 3:30 bangun lagi. Full aktivitas sama PLN dan segala macam sampai mau naik pesawat. Tak ada jeda. Biasanya saya sempat tidur di mobil atau apa gitu, sempat. Ini alhamdulillah dengan izin Allah full. Ya, Allah kasih aktivitas gitu. Makanya pas sampai itu udah kayak beda alam gitu, udah ngawan. Biasanya sempat ngobrol-ngobrol cerita sama Seru atau apa gitu. Ini tadi malam tuh kan ketemu sama anak kan, anak pamit dia, saya bilang, ini udah antara nyentuh lantai dengan darat. Langsung masuk kamar istirahat. Yo, masih manusia. Biasa di pesawat kan tidur nyaman bro, ekonomi, tak ada kena bangun kan, tidak dipedulikan, tidak ada minum. Memang pesawat saya kan pesawat puasa. Ya kan tidak ada minuman pesawat itu. Roti. Ini giliran naik ke bisnis, malah kena bangun kan, Bapak mau keju atau serikaya atau coklat Pak, mau minumannya hangat atau dingin. Masya Allah bisnis nih. Kan saya tengok yang lain tidak tidur Bu ya, baca buku, baca koran, kerja di laptop. Oh gini sih orang bisnis nih. Saya tidur, saya selonjorkan kursinya itu betul-betul tidur saya. Tapi itulah rupanya di bisnis tuh. Nanti saya bilang, iya. Suka-suka Allah aja kalau ngasih hadiah. Jadi abang kakak, kalau dapat hadiah dari Allah, ya kan ingat-ingat itu cara Allah tuh suka-suka aja. Dan bisa berulang-ulang. Dia bukan keajaiban. Dia sebuah metodologi, sebuah pola yang bisa berulang-ulang. Misalnya ini, intan surullah, ya suruh. Allah fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. La in syakartum, la azidannakum. Gitu dia selalu berpola. Jadi lakukan syarat dan ketentuan, hasilnya bisa suka-suka Allah. Dah? Oke. Kehidupan, Allah maja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan ya Allah sebagai tambahan kebaikan. Dan wafat waja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Jadikan wafat istirahat dari maksiat. Coba diulang. Sengaja saya bikin kata-katanya berima supaya mudah diingat. Kehidupan sama dengan tambahan kebaikan, wafat sama dengan istirahat dari maksiat. Dah. Jadi kalau ada yang milad terus happy-happy, ya silakan. Kalau saya bertambah usia malah sedih gitu. Ya Allah semua. Ini kan personal ya. Enggak setuju pun enggak apa-apa. Kok enggak harus maksa aku sama dengan otakmu tuh enggak. Ya kalau kamu mau party-party, mau salto-salto, manjat pohon, ngitung gigi kudanil tadi, boleh. Saya memilih untuk diam, muhasabah, tafakur, merenung, minta doa dari orang. Itu bagi saya lebih damai. Hadiah apa yang paling bagus? Doa. Karena saya diajarkan sama kiai-kiai saya, guru-guru saya, kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Kan gitu, ajarannya di Gontor. Sering-sering nak minta doa, kata Kiai Syukri, Kiai Hasan, Ibu Sutika Sahal, ya kan? Pak Zar, itu sama ajarannya. Sering-sering nak minta doa dari siapapun. Maka kalau ada orang, Aiman sehat ya, amin.
Aiman semoga dimudahkan Allah, lancar, amin. Saya nggak pernah tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Mas, matur nuwun, kemarin waktu di Surabaya, tiba-tiba ada bapak-bapak apa jual kerupuk gitu. Terus saya beli kerupuknya gitu. Pak, ini panjenengan bagikan lagi ya. Matur sembah nuwun Mas. Nah, orang Jawa, mana orang Jawa, orang Jawa sini. Kalau sudah sampai matur sembah nuwun itu dengan matur nuwun mana yang lebih tinggi? Grammarnya lebih tinggi matur sembah nuwun kan, secara grammar gitu. Jawa Timur sampai, kalau Jogja matur sembah nuwun mungkin agak biasa. Jawa Timur keluar matur sembah nuwunnya. Jarang Jawa Timur. Kan biasanya matur sembah nuwun nggih Mas. Manggilnya tuh Mas. Terus dia ngomong pakai bahasa Jawa yang saya kalau terjemahkan tebak-tebak tuh kira-kira semoga urusan panjenengan dimudahkan, dilancarkan, dikasih rezeki gitu lah. Saya suruh ngulang nggak bisa. Dah, baru ingat saya. Itu pesawat saya dari ekonomi pindah ke bisnis bisa jadi doa dari Bapak tadi. Mana saya tahu. Kecil bagi kita, besar bagi dia. Maka jangan pernah ngeremehkan orang kecil-kecil, Kak. Orang-orang pinggir jalan, orang-orang yang nyapu, orang-orang yang jangan pernah remehkan. Kau bukan siapa-siapa. Kita tidak pernah tahu siapa dia di hadapan Allah. Saya ulang ya, kita tidak pernah tahu siapa dia di hadapan Allah. Memang tidak punya jabatan, tidak punya duit banyak, mungkin juga tidak terkenal, tidak viral. Tapi berapa banyak orang-orang yang hebat-hebat dan orang-orang besar itu disembunyikan sama Allah. Ada istilah wali-walinya Allah. Dan wali ini wali mastur, sataro, dari kata-kata sataro. Mastur berarti tertutup. Nah, yang ngaku-ngaku wali itu ada dua, wali-wali daya sama wali murid. Apa? Sama ada satu lagi yang ngaku-ngaku wali, wali kelas. Saya ini wali kelas kalian ya, gitu. Jadi ngaku-ngaku. Yang lain dah. Dah. Ayo, ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan. Dan jadikan wafat sebagai istirahat dari maksiat. Asik lah kalau ini jadi prinsip hidup. Segitu bangun tidur jam 3:30 subuh tadi, duduk kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana. Oh enggak ya. Ahyana. Siapa tahu pasti duduk makan. Ngemil. Mimpinya mimpi makan. Alhamdulillahilladzi apa? Ahyana ba'dama. Berarti ini yang baca doa ini pernah tidur semua. Soalnya pernah ada sosial eksperimen. Kak, dia pakai jilbab tanya, apa doa bangun tidur? Hah? Black. Aku nggak pernah tidur kata dia. Gitu. CCB, cantik-cantik bohong. Apa? CCB, cantik-cantik bohong. Saya udah edit masih aja dulu. Oma, nggak boleh Oma, jangan sampai kita nih miskin julid Oma, jangan ya. Tahan mulutnya. Selain muka harus difilter, bibir juga difilter ya, tolong ya, tolong. Kehidupan tambahan kebaikan, wafat istirahat dari maksiat. Ini jangan diedit. Kata-kata ini Ayah Seman sengaja bikinnya berima supaya Bang Kakak mudah ingatnya. Kehidupan akhirnya tambahan kebaikan. An 3 kali an. Wafat istirahat dari maksiat. Wafat istirahat lagi maksiat lagi. Belajar metode ini. Ini public speaking saya bilang gampang belajarnya. Tapi mensinkronkan antara ucapan sama perbuatan, dan itu kita dilihat orang berkali-kali. Orang jadi paham, ini bacot aja. Ini jargoni, iso ngajar orang iso. Karena kata orang Jember, orang kampung Yosotero, action speaks louder than words. Kampungnya begitu. Kampung Inggris maksudnya. Iya, lo lawongnya sederedi opo? Lawong biasa sederedi. Itu bahasa Inggris dengan kearifan lokal. Ayo Kakak, kita sinkronkan antara ucapan kita, perbuatan kita. Kita buang jauh-jauh malas, buang jauh-jauh rakus, pelit, kikir, naudzubillah min dzalik. Dan itu kita fight melawan diri kita yang satu lagi. Mudah-mudahan kita berhasil Kakak. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah mudahkan jalan kita, Allah kasih kita jalan-jalan terbaik, dan Allah bukakan pintu-pintu rezeki baru yang banyak, halal, berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Allah jadikan kita pribadi yang semakin bertakwa, semakin dekat sama Allah, semakin taat, semakin tunduk, semakin patuh, semakin rendah hati di hadapan manusia, semakin rendah diri di hadapan Allah, semakin memperbaiki diri, semakin banyak taubatnya, semakin dalam sujudnya, semakin paham Al-Qur'annya, semakin dekat kita kepada Allah, semakin dekat juga kita dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kita bisa jadi wasilah
orang lain juga ikut baik. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doakan saya Maka ya. Doakan istri saya Bunda Umum. Doakan anak-anak saya, kami sekeluarga besar. Doakan juga ibu saya di Lampung, mama saya di Pontianak. Kami semua keluarga besar masih kapal jalan. Tolong doakan semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Begitu juga doa yang sama untuk abang kakak yang muda semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dilindungi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik untuk berharap. Barakallahu fikum, bismillahirrahmanirrahim, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih pamit ya. Izin barakallahu fikum, makasih banyak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap support kekuatan Israel, katakan semakin coba siap Iran. Konflik antara Israel dan Iran, para pemimpin besar di Iran